Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drifan dengan NIM 205120083. Saya di sini untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah studi kedaikan bisnis yang dibawakan oleh dosen pengampu Ibu Nia Manura Prasanti SEMM. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang manajemen risiko kredit dan perbankan. Ya, poin pertama yaitu pengertian risiko. Secara sederhana, definisi risiko yakni suatu kondisi yang belum pasti, tetapi mengandung unsur bahaya sebagai konsekuensi atau akibat dari sesuatu. Sekali lagi, sesuatu ini adalah usaha, bisnis, aktivitas, maupun keputusan yang kamu ambil. Poin kedua itu tipe risiko. Tipe risiko itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pure risk atau risiko murni. Risiko murni ini bersifat pasti, artinya saat risiko terjadi, maka kamu akan mengalami kerugian. Begitu juga sebaliknya, jika risiko murni tidak terjadi, maka kamu akan memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu spekulatif risk atau risiko spekulatif. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi jika kamu mengalami risiko spekulatif, yakni keuntungan, kerugian, atau mungkin break even. Adapun yang dimaksud dengan break even ini adalah titik impas. Selanjutnya yaitu pengertian risiko kredit. Menurut Otoritas Jasa Keuangan 2016, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Selanjutnya, kebijakan perbankan. Dalam upaya memberikan landasan yang jelas dalam mengelola risiko kredit, bank menyusun kebijakan dan prosedur kredit yang merupakan pedoman pelaksanaan proses kredit dan dikaji ulang secara periodik, terutama jika terdapat perubahan sosial, perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan, atau pendekatan bisnis. Selanjutnya, biaya risiko dan kredit macet. Biaya risiko, cost of risk atau biaya risiko merupakan dampak finansial yang dirasakan suatu organisasi sebagai akibat dari melakukan aktivitas yang hasilnya belum pasti. Biaya ini merupakan gabungan dari biaya pengelolaan risiko dan kemungkinan kerugiannya. Kemudian, pengertian kredit macet. Kredit macet secara umum merupakan sebuah kondisi saat peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan utang. Hal tersebut bisa terjadi karena peminjam atau debitur tidak memiliki dana cukup, mengalami pailit, mangkir dalam membayar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu alternatif menghindari dan mengelola risiko. Penghindaran risiko atau risk avoidance. Alternatif penghindaran risiko pada umumnya dapat dilakukan pada tahap perencanaan, di mana kemungkinan risiko yang terjadi dapat diatasi dengan berbagai tindakan pencegahan. Misalnya, risiko melanggar peraturan pengelolaan bank yang dapat dilakukan dengan mempersiapkan seluruh dokumen dan persyaratan yang terkait dengan pengelolaan bank, atau risiko adanya penuntutan dari konsumen terhadap produk bank yang dihasilkan dapat dihindari dengan mencantumkan spesifikasi produk perbankan yang jelas dan rinci kepada nasabah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait materi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.